Halo manusia-manusia halu dan friend-friend gue dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Teddy di channel Pencari Anu. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Dan buat yang terkena musibah, harap bersabar dan tetap semangat. Semoga musibah dan masalahnya cepat terselesaikan dan bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya. Kali ini kita kedatangan Honda Beat Karbu yang konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Kenapa sakitnya karena diguna-guna? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Siapin gorengan dan kopi, yuk kita nge. Oke, jadi begini ceritanya. Sebenarnya motor ini udah dibawa ke bengkel lain dan divonis kalau kiproknya itu bermasalah. Akan tetapi setelah dibelikan kiprok baru dan dipasangkan kembali ke motornya, masih mati total juga ya guys. Waduh, yang tadinya mau hemat jadi keluar banyak. Ya namanya motor tua, pasti ada aja spare part rungkat yang termakan usia ya guys ya. Langsung aja kita buka dua baut yang membelenggu bagian kop headnya ya guys. Kemudian kita buka selang kop head yang menuju filter udara, dan beginilah keadaan headnya, masih bersih ya guys. Lanjut lagi kita lepaskan tali gasnya yang terhubung di karburator ya guys. Kemudian kita lepaskan dua mur yang membelenggu intake-nya ya guys, dan kita lepaskan juga CDI-nya ya adik-adik. Kemudian kita kendorkan baut klem selang filter udara yang menuju karburator ya guys. Lanjut lagi kita lepaskan kabel rem belakangnya ya guys. Kemudian kita lepaskan juga baut yang membelenggu shock breaker belakangnya juga ya adik-adik. Dan langkah terakhir untuk memisahkan mesin dan rangka dengan cara membuka as engine mountingnya. Setelah as engine mounting sudah terlepas, langsung aja kita pisahkan rangka dan mesinnya untuk memudahkan pengerjaan di bagian permesinannya supaya tidak ada dusta di antara kita. Pisan ye. Setelah rangka dan mesin sudah terpisah, lanjut lagi kita lepaskan dua baut yang membelenggu cover duct airnya. Kemudian kita lepaskan box filter udaranya juga ya guys ya, dan kita lepaskan juga karburatornya ya adik-adik. Pindah ke bagian kanan, kita lepaskan juga knalpotnya ya guys ya. Kemudian kita lepaskan juga cover engine-nya ya guys. Lanjut lagi kita lepaskan dua baut yang membelenggu blok pistonnya ya guys. Kemudian kita lepaskan dua baut yang membelenggu gear centricnya juga ya adik-adik. Kemudian kita buka baut tonjokan ketangnya juga ya guys. Lalu kita lepaskan gear centricnya juga ya guys. Setelah gear centricnya sudah terlepas, lanjut lagi kita lepaskan 4 mur yang membelenggu blok headnya ya adik-adik. Setelah 4 mur pemersatu bangsa sudah terlepas dari blok headnya, mari kita analisa sama-sama ada kerungkatan apa di bagian ruang bakarnya ya adik-adik. Cok banget nih motor. Bersih ya? Dan ternyata kerungkatannya ada di... Mari kita saksikan sama-sama. Oh ini Bocah mana yang kecil ya? Mak, ada handphone kita nggak mak? Mana? Ternyata klep yang Taruh kecil. dari ulang. Ray, tolong videoin Ray. Dari situ Ray, biar orangnya lihat. Makan tuh kiprok. Soto hebat sih ngoceh mulu kayu. Terima aja bro. Sini Ray, ntar biar orangnya lihat. Ayo. Nah tuh. Nih bukan rembes, bocor. Oh, bocor, bukan rembes nih lagi nih. Nih, bukan kiproknya di. Nih, lihat di. Oh. Nggak rembes di, bocor.
Langsung aja kita lepaskan semua part-part yang berada di dalam blockheadnya ya guys. Dan mari kita spill satu persatu. Noken as masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja ya guys. Per klep masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja ya guys. Pelatuk in dan X-nya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman juga ya guys. Kalau dimasukin oli dari lubang busi ini, kerak-kerak ini nih nyangkut di setting klep, harusnya ganti klepnya. Sekira aja lah yang dalam. Dikarenakan budget ownernya terbatas, langsung aja kita bersihkan blockheadnya menggunakan bensin. Sebenarnya lebih bagusnya menggunakan karbu cleaner ya guys, supaya kerak-kerak kotoran yang menempel pada blockhead rontok semua ya guys. Setelah blockhead sudah dibersihkan, langsung aja kita lakukan proses gear klep in dan X-nya ya guys, untuk merapatkan gap antara klep dan seating klep supaya tidak terjadi kebocoran lagi ya adik-adik. Dan untuk spare part yang diganti di bagian headnya hanya seal klepnya aja ya guys, menggunakan seal klep original Suzuki genuine part. Oli mesin menggunakan Mesran Super Pertamina ya guys. Oli gardan menggunakan AHM Transmission Gear Oil. Ownernya ini belanja sendiri ya adik-adik. Langsung aja kita pasangkan kembali seal klepnya ke posisinya masing-masing ya guys. Kemudian kita rakit kembali per klep dan klepnya, baik yang in maupun yang X ya guys ya. Aman. Ini nih. Oke, sudah tidak ada lagi kebocoran di ruang bakarnya ya guys. Lanjut lagi kita rakit noken as beserta pelatuk in dan X-nya juga ya adik-adik. Kemudian kita kencangkan menggunakan baut pemersatu bangsa ya guys. Lanjut kita bersihkan permukaan pistonnya dulu ya guys. Packing head masih menggunakan packing head yang lama, akan tetapi cuma dibersihkan saja dan dilem menggunakan lem pilok ya guys ya. Sesudah dilem menggunakan lem pilok, langsung aja kita pasangkan kembali packing headnya ke asalnya ya adik-adik. Lanjut kita lepaskan busi yang menempel pada blockheadnya ya guys. Busi kotor pemakaian dan tinggal dibersihkan aja ya guys. Kemudian kita pasangkan kembali blockheadnya ke tempat dimana beliau berasal ya adik-adik. Lanjut lagi kita belenggu blok pistonnya menggunakan 2 baut pemersatu bangsa ya guys. Dan kita belenggu juga blockheadnya menggunakan 4 mur pemersatu bangsa juga ya adik-adik. Kemudian kita pasangkan kembali gear sentriknya ke tempat dimana beliau berasal ya adik-adik. Dan pastikan magnet berada pada posisi top ya guys. Kemudian kita belenggu gear sentriknya menggunakan 2 baut pemersatu bangsa ya guys ya. Lanjut lagi ke proses penyetelan klep in dan X-nya ya guys. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat ya adik-adik. Setelah klep sudah di setel, mari kita cek kompresi dan apakah oli bakalan naik ke headnya ya guys ya. Lanjut lagi kita bersihkan penutup kop headnya menggunakan bensin ya guys. Kemudian kita lem menggunakan lem tribon ya adik-adik. Dan kita tutup kop headnya, lalu dikencangkan menggunakan 2 mur pemersatu bangsa ya adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan kembali cover engine-nya beserta cover kipas magnetnya juga ya guys. Lalu kita kencangkan menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya guys ya. Sebelum kita pasangkan kembali karburatornya, kita bersihkan terlebih dahulu karburator dan intake-nya menggunakan bensin ya guys. Kemudian kita pasangkan
pasangkan kembali packing intake-nya ke posisinya ya guys. Dan untuk karburator, waktu dan tempat kami persilakan ke posisinya ya guys ya. Kemudian kita kencangkan baut intake-nya menggunakan 2 mur pemersatu bangsa ya adik-adik. Lanjut lagi kita pasangkan box filter udaranya ke posisinya ya friend. Terus kita belenggu box filter udaranya menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya guys ya. Dan kita kencangkan juga baut klem selang filter udara yang menuju karburator ya adik-adik. Pindah posisi ke sebelah kanan, kita pasangkan kembali knalpotnya ke tempat dimana beliau berasal ya guys ya. Semua sudah terakit di bagian permesinannya. Sekarang tinggal kita pertemukan kembali antara rangka dan mesinnya juga ya guys ya. Lanjut kita pasangkan kembali shock breaker belakangnya, lalu kita kencangkan menggunakan baut pemersatu bangsa ya guys. Selanjutnya kita pasangkan kembali kabel gasnya ke karburator ya guys. Lalu kita pasangkan kembali sidainya ke soket-soketnya juga ya guys. Berikutnya kita pasangkan kembali businya ke tempat dimana beliau berasal ya adik-adik. Beralih ke bagian persivitian duniawinya, langsung aja kita lepaskan semua baut-baut yang membelenggu bak CVT-nya ya guys. Setelah baut-baut yang membelenggu bak CVT sudah terlepas semuanya, langsung aja kita buka bak CVT-nya ya adik-adik. Berikutnya kita lepaskan semua part-part yang berada di dalam bak CVT-nya menggunakan impact andalan kita ya guys ya. Dan mari kita review satu persatu. Mangkok kampas ganda kondisinya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja ya guys. Kipas puli kondisinya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja. Rumah rollernya pun kondisinya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja. Gear pinion kickstarternya kondisinya masih original, akan tetapi udah ada yang ompong ya guys. Sedangkan kondisi rollernya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja. Fan belt kondisinya masih original, akan tetapi udah pada retak-retak ya guys. Sliding safe, persivity dan kampas ganda kondisinya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja ya guys. Langsung aja kita bersihkan crankcase beserta part-part yang berada di dalam CVT menggunakan bensin ya guys. Dan beginilah keadaan part-part CVT setelah dibersihkan. Kondisi rumah rollernya masih original, kotor pemakaian dan aman-aman aja ya guys. Untuk slide piece-nya ini udah oblak ya guys. Untuk sementara kita ganjel dulu dikarenakan ownernya tidak beli yang baru ya guys ya. Berikutnya kita pasangkan kembali semua part-part yang berada di dalam CVT-nya ya friend. Kemudian kita kencangkan menggunakan impact sakti andalan kita ya guys. For your information, fan beltnya ini diganti menggunakan fan belt bekas, akan tetapi masih layak untuk digunakan ya guys ya. Beralih ke bagian kiprok, ownernya ini beli sendiri kiprok original Astra Honda Motor ya adik-adik. Dikarenakan kiprok originalnya sudah mati total dan diganti oleh bengkel sebelumnya menggunakan kiprok yang bermerek. Tuh kalian lihat sendiri aja tuh, maco. Kayaknya itu gue bilang kena guna-guna ini motor ya guys ya. Vakum karbu ownernya beli sendiri menggunakan original Astra Honda Motor ya adik-adik. Langsung aja kita pasangkan kembali ke tempat dimana beliau berasal ya guys ya. Berikutnya kita buang terlebih dahulu oli mesinnya ya adik-adik. Dan ternyata oli mesinnya hanya tinggal sisa-sisa perjuangan ya guys ya. Aduh suram dah nih motor. Olinya ora. Kayak kemarin ya. Lanjut kita tutup kembali baut tap olinya ya guys. Kemudian kita refill kembali menggunakan oli yang baru. Waduh, segarnya. Jangan lupa untuk ditutup kembali ya adik-adik. Selanjutnya kita buang juga oli gardan bekasnya ya guys ya. Padahal oli gardannya masih bagus ya guys. Ikut baik kita apa kata ownernya. Kemudian kita tutup kembali baut tap oli gardannya juga ya guys. Kemudian kita kecerot-kecerotin dah tuh oli gardannya yang baru ke lubang pengisian oli gardan ya guys ya. Dan jangan lupa ditutup kembali lubang pengisian oli gardannya ya guys. Gear pinion kickstarternya ownernya beli sendiri ya guys menggunakan original Astra Honda Motor ya adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan kembali gear pinion kickstarternya yang baru ke tempat asalnya ya guys. Dan berikutnya kita pasangkan kembali bak CVT-nya ke tempat beliau berasal ya adik-adik. Kemudian kita belenggu kembali bak CVT-nya menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya guys ya. Dan mari kita cek sound.
bukan bawaannya jadi. Dah. Oke, kita pasangkan kembali box yang berada di bawah joknya. Kemudian bagian kelistrikan yang berada di dalam boxnya kita tempatkan ke posisinya masing-masing ya guys ya. Dan lanjut kita test drive. Coba tadi. Sama mah. Oke, total biaya keseluruhannya adalah sebesar Rp500.000. Itu udah keseluruhannya ya guys, dari ongkos jasa beserta spare part yang ownernya beli. Tapi tidak termasuk dengan kiprok yang dari bengkel sebelah ya guys. Sorry ye, rugi dong. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, tetangga, anak-anak Karang Taruna, merbot musola, Pak Trabroro, kekuncian kuburan juga boleh jika kalian suka video ini ya guys, dan dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gue Teddy, pencari Anu, and thanks for watching. Ngeee.